慷慨解囊，点灵乳就好了。万一来了什么厉害妖兽，就真的场所言，没脑子。坏了就没人叫你练补天丹了。宝贝法衣，我也给你带，改成男款。谢谢吧。放心吧。来一心殿是。多亏李少主慷慨，今天这口恶气。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul King of Lost Cultivator episode ke-13. Seperti biasa buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.翻大背，修行铁了，哥儿啊！ Scene awal ini dimana diceritakan kelihatan sang tuan muda Hanli, dia lagi merasakan bayang-bayang atau ingatan yang dimana di dalam ingatan Hanli ada sang pemeran utama kita Wei Suo dan menceritakan tentang penyimpanan yang ia curi serta kain sutra emas kepada si Nona Nang Yuking. Pokoknya geng, Wei Suo masuk ke dalam ingatan bayang-bayang si tuan muda Hanli ya pada kesempatan hari ini mah. Namun kelihatan si ajudan Tuan Muda Hanli menanyakan masalah apa kepada sang master tuan istana muda yaitu Tuan Hanli. Lalu kelihatan si Tuan Muda Hanli menuduh kepada MC kita Wei Suo bahwasannya dia sudah keterlaluan banget ya geng karena telah mempermalukan sang Tuan Muda Hanli. Lalu si ajudan Tuan Muda dia pun mempunyai gagasan pokok atau ide pikiran dan ia kelihatan langsung berbisik-bisik tetangga bersama si Tuan Muda Hanli. Namun menurut si Tuan Muda Hanli di dalam rumah hanya ada mereka berdua. Jadi mengapa si ajudan harus bercerita dengan begitu lemas dan pelan-pelan? 纳宝囊和金丝斧，上蛇主，偷摸摸干什么？ Singkatnya cerita, scene pun berpindah kali ini kelihatan Wei Suo dan si kakek tua artefak. Kelihatan ia berada di tengah hutan dan langsung menyempurnakan kekuatan aura spiritual. Yaitu Wei Suo langsung menyempurnakan kekuatan air liur giok awan yang ia dapatkan sebelumnya. Kelihatan Wei Suo saat ini langsung menerobos ke ranah dipinsi tingkat keempat. Dan ia ingin langsung ingin melaju ke ranah dipinsi tingkat 5. Namun kelihatan Wei Suo sedikit kesusahan dan hampir sedikit lagi menerobos ke ranah dipinsi tingkat kelima. Lalu menurut si kakek tua artefak, Wei Suo dia sudah cukup beruntung sekali sekarang juga. Dikarenakan dalam sekejap dia berhasil menerobos ke ranah dipinsi tingkat keempat. Dan itu adalah kecepatan yang tidak bisa dikejar oleh orang lain. Namun kelihatan Wei Suo sangat sedikit sedih dikarenakan dia tidak rela tinggallah sedikit lagi ke ranah dipinsi tingkat kelima. Kelihatan Wei Suo langsung mengeluarkan giok awan putih ya geng yang ia dapatkan. Namun menurut si kakek tua artefak, tentunya giok tersebut janganlah sembarangan untuk menyempurnakan giok itu. Dikarenakan giok yang ada di depannya adalah makanan para monster-monster. 再多一点灵乳就，如果吃了，够了，尴尬了，咱一造冒进，我早前。 Kelihatan mereka berdua pun terus berbicara ya geng di tempat tersebut dan untuk membicarakan yang lainnya menurut si kakek tua artefak ya geng dia akan bicarakan di lain tempat dikarenakan tempat tersebut tidaklah aman. Singkatnya cerita si kakek tua artefak sudah berada di gubuk persinggahan tentunya ditemani bersama MC kita Wei Suo. Kelihatan Wei Suo menuliskan beberapa tulisan dan kelihatan mereka berdua langsung bercanda-canda di tempat itu. Yaitu tentu saja ya geng Wei Suo ingin segera mendapatkan apa yang dia inginkan untuk bertemu dengan kekasih atau wanita cantik. Yaitu bisa disebut dengan seseorang bidadari. Dan kelihatan si kakek tua artefak ya geng pada kesempatan hari ini sedikit diacuhkan oleh MC Wei Suo. Sehingga si kakek tua artefak menanyakan apa hubungannya mereka berdua. 画符一，啥情况啊？行了，请你令牌，老铁了。 Kelihatan pun si kakek tua artefak ia langsung menanyakan kepada MC kita Wei Suo bahwasannya pedang besar Ye Xiao Shen dan juga token si Nona Nong Yuking ada di mana ya geng.
Lalu menurut si kakek tua artefak bahwasannya Wei Suo tidak mempunyai seorang ibu dan ayah. Jadi dia yatim piatu ya geng dari sejak kecil. Tetapi Wei Suo masih memikirkan bola langit. Lalu si ketua kakek artefak meminta untuk Wei Suo memperlihatkan apa yang ada di dalam dirinya. Tetapi tetap saja dia ingin mencari sang ayah dan ibu sepertinya ya geng, yang sudah wafat diterkam orang-orang yang begitu hajat. Kelihatan mereka berdua lah sangat seru ya geng, karena sang sepertinya si kakek tua artefak ingin dipanggil seorang ayah. 你这么不要命，到底是拥护啥呀？看自己配不配？就是，我就是想去找，我至少也要知道他们是。 Namun tiba-tiba liontin giok musyawarah yang ada di tangan Wei Suo kelihatan hidup, yaitu menandakan ya geng, si Nona Nagong Yuking memanggil kepadanya dan mencari kepada MC kita Wei Suo. Dan kelihatan sang MC kita Wei Suo dan si kakek tua artefak langsung bergegas ya geng, ya mencari di mana tempat si Nagong Yuking berada. Kelihatan akhirnya Wei Suo pun tiba dan sudah bersama si Nona Nagong Yuking. Lalu si Nona Nagong Yuking memberikan satu kantong hasil penjualan binatang roh angin kepada Wei Suo. Dan dia langsung memberikannya langsung ya geng ke tangan Wei Suo. Dan lagi-lagi si Nona Nagong Yuking memberikan sihir atau jubah cewek, dan jubah cewek ini berasal dari Wei Suo juga. Lalu kembali lagi pada kesempatan hari ini jubah cewek itu ingin lagi memberikannya kepada MC Wei Suo. Hingga menurut Wei Suo dia tidak akan mengambil pusaka itu kembali. Ia sudah berjanji akan memberikannya kepada si Nona Nagong Yuking. Maka barang tersebut pastinya akan tidak sia-sia saja. 我也给你带来了，小气鬼！不了，这种法子。 Dikarenakan pakaian itu adalah pakaian pusaka tua milik cewek, Wei Suo pun tidak mau pisan ya geng. Namun kelihatan si Nona Nagong Yuking menyerahkan baju armor tersebut kepada MC kita Wei Suo dan memerintahkan untuk Wei Suo membawa ke pavilion Jingyu untuk mencari ahli kimia serta mengubah jubah yang ada di depannya menjadi jubah pria. Dan pada akhirnya Wei Suo kembali mengambil jubah itu, dan Wei Suo berterima kasih kepada si Nona Nagong Yuking dikarenakan dia benar-benar penerang jalan hidupnya. Lalu kelihatan menurut si Nona Nagong Yuking bahwasannya ada kabar tentang ulat hati dan ia untuk segera bergegas berburu 2 hari lagi ke kota Lingyu. Wei Suo pun menanyakan kepada si Nona Nagong Yuking apakah mereka tidak bahaya. Tidak bahaya tak? Dia sudah menyiapkan bahwasannya si Nona Nagong Yuking sudah mempersiapkan alat-alat guna untuk berburu ya geng, yang akan dilaksanakan secara mendatang. Dia sudah menyiapkan bubuk tulang binatang fosfor. 你就认准灯了是不？铁子，听说还会影算了吧？就是我昨天用的幻光符。 Dan menurut si Nona Nagong Yuking seharusnya tidak ada masalah lagi yang berdatangan. Pada akhirnya si Nona Nagong Yuking berbincang-bincang bahwasannya dia akan membawa Wei Suo pergi bersama-sama. Namun kelihatan Wei Suo ia kelihatan langsung mengeluarkan jimat ilusi, yang mana jimat itu adalah bisa menjadi jimat bayangan mirip Wei Suo pisan. Dan Wei Suo pun sepertinya tidak mau ikut ya geng untuk berburu kali ini. Hanya dia sebatas memberikan pesan kepada si Nona Nagong Yuking dan memberikan trik-trik kepada si Nona Nagong Yuking, dan jangan ember kepada orang lain, ucap Wei Suo. Hingga kelihatan si Nona Nagong Yuking pun menerima giok tersebut sebagai mas kawin Wei Suo. Namun kelihatan Wei Suo sedikit menghulung dan gugup dikarenakan dianggap mas kawin ya geng. Hingga si Nona Nagong Yuking memerintah kepada Wei Suo janganlah gugup karena dia hanya sedikit bercanda di hadapan Wei Suo. Kelihatan ia pun langsung pergi meninggalkan Wei Suo dan juga si kakek tua artefak yang ada di tempat itu. 聘礼，我再给你点火球符吧。现在练补天丹万人好婚房。 Singkatnya cerita, Wei Suo dan si kakek tua artefak berjalan-jalan di dekat kuil istana Yi Sen atau rumah dagang. Dan si kakek tua artefak menyarankan kepada Wei Suo untuk tidak boros dalam menggunakan batu spiritual. Wei Suo pun pastinya tidak akan boros ya geng, berjanji kepada si kakek tua artefak dikarenakan dia ingin menikahi si Nona Nagong Yuking. Jadi dia pun harus segera mempersiapkan kamar pernikahan terlebih dahulu. Wei Suo pun akhirnya masuk ke dalam istana Yi Sen atau ruangan perdagangan. Kelihatan di tempat itu Wang Jinhong, seorang murid dari sekte Tiandi, menyapa dan menanyakan kepada MC Wei Suo apa maksud dan tujuan Wei Suo datang ke tempat itu. Lalu Wei Suo pada akhirnya ia ingin menyewa tempat tinggal yang ada di tempat itu hingga fasilitas bintang 5 menurut Wei Suo. 我修为高啊，我想火炉的供2处，一处。
Menurut Wang Jinhong, di tempat itu ada dua pilihan ya geng. Tentunya ada dua tempat tungku pembakaran yang dilengkapi dengan ladang spiritual dan harganya 80 batu spiritual untuk sebulan saja. Dan yang lainnya ada 50 batu spiritual di bawah ladang spiritual. Jadi ada dua pilihan di tempat itu. Dan kelihatan Wei Suo dia ingin menyewa rumah murah saja. Guna untuk sedikit menghemat ya geng, batu spiritual yang ada di dalam kantong sakunya. Jadi Wei Suo pun dia memilih tempat tinggal dengan ukuran batu spiritual 50 batu spiritual saja. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda berbaju hijau dan dia juga sama mau menyewa rumah dengan ukuran batu spiritual 50 batu spiritual kualitas bagus. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan, saya Yunek di video pembahasan.